Selamat pagi, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sakdonya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini, karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana Mbak E? Oke, makasih waktunya. Siap. Bagaimana ini? Saya harus berbuat apa ini? Gini Mas, saya mau tanya dan minta solusinya gimana ya? Kan saya kan bulan 3, finishnya kan bulan 3, tanggal 6. Terus majikan itu belikan tiket tanggal 7, itu gimana Mas? Finish bulan 3 tanggal 6. Majikan memberikan tiketnya tanggal 7. Artinya melebihi tanggal. Visa sampean habis Ya, tanggal 3 ya? tanggal 6 terakhir. Tapi sampean tiketnya tanggal 7, 1 hari kan? Iya, Gampang. gimana Mas? Sampean tinggal ke imigrasi, lantai berapa Vian? Heeh. Sampean tinggal ke imigrasi lantai 3, sampean tunjukkan tiket, saya pulang tanggal 7. Jadi saya minta extend 1 hari Itu. atau 2 hari. Halo? Ya. Apakah itu juga harus bawa surat atau kertas dari majikan kayak gitu nggak Mas? Nggak usah, tiket aja. Nggak usah. Iya, Langsung berarti cuma tiket. Cuman tiket, ya. Tiket aja, tiket itu... aja sampean bawa ke lantai 3. Sir, I go back in Indonesia in 7, but my visa is finished in 6. So can you give me for 1 day extend? Oh, oke. Wah, gitu aja. Terus itu juga bawa bayar uang yang berapa itu, 230 itu? Pokoknya disiapin aja. Dianya minta berapa, syukur-syukur juga minta duit. Gitu ya. Soalnya kan sampean tanggal 7 dan itu tanggal 6, kan 1 hari selisihnya. Iya. Atau sampean sebelum tanggal 6 datangnya ke imigrasi. Jadi sampean datangnya itu ya seminggu sebelumnya lah. Bisa dipahami nggak? Boleh ya? Ya boleh no. Boleh. Kan schedule jadwal tiketnya kan sudah keluar, sudah ada. Sudah ada di tangan. Nah, tiketnya sudah ada di tangan. Dan sampean visanya habis itu kan imigrasi juga tahu kalau sampean nunjukin paspor sama kontrak. Ya. Pasti akan dicek. Oh ya, kurang 1 hari. Jadi 1 minggu sebelumnya, 2 minggu sebelumnya, selama sampean sudah pegang tiketnya nggak ada masalah. Atau gitu. ya sekarang kalau sampean sudah pegang juga nggak ada masalah. Kapan punyanya waktu ke imigrasi boleh extend. Itu nggak menjadi persoalan. Itu urusan gampang sekali, lantai 3. Oh iya Mas, makasih. Terus saya mau tanya, terus saya kan selama di sini 6 tahun, saya kan belum pernah pulang. Terus juga belum pernah cuting. Itu juga nggak ada masalah kan, Mas? Belum pernah cuting. Jadi belum pulang. Jadi kembali lagi kalau masalah itu kan karena bulan 3 kan sampean pulang finish toh? Ya, pulang terus. Ya udah nggak ada masalah kan. Artinya gini loh, kalau sampean nggak pernah juking dan semuanya, biasanya kalau renew sama imigrasi dikasih waktu suruh pulang. Kayak dulu kan ada yang kena corona tuh waktu itu kan. Ya, jadi COVID, ya betul. Jadi dia 5 tahun nggak pulang, tapi begitu dia renew, dia nyuruh imigrasi itu ngasih surat ke majikan, nyuruh CC-nya itu pulang ke Indonesia. Jadi ada surat resminya dulu. Gitu ya. Yang kemarin-kemarin, karena ya saya nggak ngerti ya kan, nyuruh pulang ke Indonesia itu mungkin karena waktu itu kan COVID udah selesai. Iya. Jadinya dia disuruh pulang dulu 5 tahun, dia nggak keluar ya, nggak juking, nggak extend, makanya disuruh pulang. Tapi kalau kebijakan hari-hari ini ya sampean kan baru sampean mau pulangnya juga bulan depan, saya rasa sih nggak harus juking lah. Nggak masalah ya Mas ya? Nggak masalah, soalnya gini loh Mbak, kadang-kadang anak-anak itu nanyain masalah extend dan juking, sedangkan kita itu kan nggak melihat datanya. Benar nggak? Jadi kita itu takut salah menjawab. Karena kita nggak ngelihat paspornya, kita nggak ngelihat visanya. Dua ini kan kita nggak ngelihat. Kalau nggak ngelihat kan kita jadinya nggak ngerti.
Iya. Kapan terakhir jogging, kapan terakhir extend. Kalau cuma omongan aja kan kadang-kadang kita nggak bisa memberikan penjelasan, dan takutnya jawaban dari kita itu bukan jawaban yang benar, jawaban yang salah, jawaban yang keliru, akhirnya malah menyesatkan. Makanya kadang-kadang kalau extend itu kita benar-benar pinginnya detail dikasih taunya, jadi biar memberikan jawabannya itu nggak ragu, Mbak. Bisa dipahami nggak Ya. kalau urusan extend? Jadi semuanya nggak ada masalah ya Mas ya. Ya kan, Ya cuman kadang-kadang tuh aku kadang tuh bingung, terus gimana ya aku kalau ngomong sama agent itu bahasanya Inggris juga nggak begitu antara paham lan tidak, cuman tak oke iya kayak gitu, cuman tuh masih tanda tanya juga. Masa udah mau terakhir saya kok bingung, coba telepon Mas Andro lah, tanya siapa tahu ada solusi, jadi tenang pikiran saya. Iya, Gitu. ya kembali lagi nggak ada masalah, karena sekali lagi yang milih agent itu kan kadang-kadang majikan, jadi teman-teman itu ngikut aja. Kalau saya jadi sampean ya saya milih agent yang dimana agent itu kalau saya nanya apa semuanya dia fast respon, tapi jarang ada agent yang mau kayak gitu. Makanya kenapa channel dan konten saya ini laku. Karena makasih ya Mas. Jadi udah paham berarti sampean? Sudah merasa tenang. Cuma takut aja lah, terus kok yo waktunya mepet, visa sudah habis, nanti gimana gitu. Ya cuman ya oke lah, kalau sekarang udah ada solusi, merasa lega dan tenang. Jadi extendnya nanti kalau bisa memang sekali lagi kan sampean tanggal 6 keluar majikan, tanggal 7 sampean naik pesawat kan, mending sekarang kalau memang sudah ada sampean tinggal ngomong aja biar nanti persiapan di belakang nggak keselekean gitu loh. Oh iya. Dan imigrasi kan pasti tahu visa sampean habis tanggal berapa, pasti itu. Makanya dia dikasih extend. Nanti kalau dikasih surat extendnya sampean bawa, udah tanggal 7 sampean terbang tenang. Di imigrasi juga sampean tidak dicegat sama imigrasi, loh ini kamu sudah overstay 1 hari kayak gitu kan. Saya soalnya pernah saya pernah overstay 1 hari. Kalau zaman saya dulu masih bayar 160 Hongkong dolar. Di bandara itu? Enggak, saya di border imigrasi dari Shenzhen. Jadi saya telat keluar. Jadi saya keluar hari itu kan tanggal itu. Nah, bordernya yang di Shenzhen itu udah tutup. Akhirnya saya balik lagi ke Hong Kong, otomatis saya harus nambah izin tinggal dong. Nah, untuk nambah izin tinggal saya disuruh bayar dulu 160 1 hari. Terus habis itu besoknya saya keluar lagi ke Shenzhen. Karena memang bordernya waktu itu Hong Kong masih buka, Cinanya udah tutup. Gitu. Nggak masalah sih. Terus terus ada satu lagi Mas Andro sekalian. Yang banyak nanyanya jangan sedikit, sekalian yang banyak. Cuma pertanyaan cuma sedikit saja. Nanggung durasinya kalau pendek, sekalian panjang biar banyak yang tahu. Ya wes. Oke. Gini Mas, kan rencana saya kan mau balik lagi ke Hong Kong, tapi tidak secepat ini. Perkiraan atas 3 bulan. Nah, terus saya apakah harus meninggalkan apa itu? Maksudnya data-data ke agent atau tidak? Atau gimana ya Mas enaknya? Maksudnya biar cepet gitu, ataupun potongannya itu agak, kan ada yang 3 bulan, 4 bulan, ada yang 6 bulan kayak gitu. Jadi seandainya saya datanya saya tinggal dulu, maksudnya saya minta ada potongan yang 3 bulan, berarti kan cepet kayak gitu loh Mas. Ada nggak ya kayak gitu? Ya ada, potongan 4 bulan tapi 3 ribuan. Kan sama itu aja. Waktunya cepat tapi jumlahnya tetap 12.000. Kalau 2 ribuan kali 6 kan ya 12.000. Kalau mau jadi gini. Oke, saya jelaskan untuk persoalan ini. Jadi begini ya, Mbak. Kalau sampean jatuhnya itu finish. Otomatis jatuhnya finish. Visa kan habis itu. Iya. Visa habis. Sampean udah 1 bulan, 2 bulan dan 3 bulan di Indonesia aja sampean sudah kena cas potongan PT. Kalau mau proses ke Hong Kong lagi, karena hitungannya finish.
finish. Ya, karena hitungannya finish. Kalau finish itu visa kan sudah nggak hidup. Jadinya Berarti mulai nol lagi. Ya sampean proses awal oh, lagi, potongan lagi, tapi oh, nggak harus ke PT. oh, cuma numpang saja ya? Bukan numpang. Iya. Ya sampean proses, bukan numpang. Proses. Kalau sampean yang dinamakan numpang itu sampean bawa majikan sendiri. Oh gitu. Ya, kalau sampean punya majikan sendiri, kemudian diprosesin baru. Saya ngerti maksudnya sampean kan pengen di rumah agak lama, tapi nanti kalau proses ke Hongkong lagi nggak ada potongan, kan harapannya begitu toh. Potongannya sedikit gitu loh. Nah, kalau potongannya sedikit, sampean mau potongan sedikit, ya sampean saran saya cari majikan terus break. Nanti sampean potongannya sedikit itu break kontrak, masuk sebulan 2 bulan terus pulang. Terus, gitu ya? Kayak gitu, itu break. Ya, baru sampean dapat prosesnya potongannya murah karena sampean masih ada tertera visa gitu loh. Oh gitu. Masih ada visa yang hidup ya. Bilang aja sama majikan. Kalau misalnya majikannya mau renew. Gitu. Potongannya paling ya 5.000, 2.000-an 500 kali 2 wis. Oh gitu ya. Mau cepat berarti ya potongannya lebih banyak kayak gitu ya. Enggak, gini loh. Sampean tak kasih tahu triknya. Ya kan? Kan ya. Saya ngerti sampean itu kepingin proses lagi terus potongannya nggak segede biasanya ya. Kalau potongannya nggak segede biasanya ya sampean boleh renew sama majikan terus 3 bulan 1 bulan lah ya, tambah 1 bulan aja terus sampean break wis. Tapi kan majikan ngeluarin duit 3.000 ya kan. Jadi kalau majikan ngeluarin duit 3.000 atau renew yang murah aja diurus sendiri misalnya atau 1.000 sampean yang bayar sendiri. Kemudian sebulan sampean kerja di tempat dia terus break kontrak. Nah, setelah break kontrak, nah sampean nanti 3 bulan di rumah, 2 bulan di rumah, visa sampean kan masih hidup itu. Masih hidup. Masih hidup visa di Hongkongnya. Nah, kalau masih hidup di Hongkongnya itu masih bisa diatur. Sampean bisa dipotong cuman 5.000, 2.500-an kali 2. Sampean wis balik ke Hongkong tapi harus break atau intermittent. Visanya jadi masih nyambung visa. Jadi triknya anak-anak itu triknya mengelabui PT dan KJRI serta agent itu triknya begitu. Artinya kan kalau visanya masih hidup dianggapnya cuti. Bisa dipahami. Gitu ya? Paham. Hanya di sini dapat info yang sampai kayak gini, agent nggak pernah mau ngasih info. Kalau saya enggak. Makanya kadang-kadang anak-anak itu ada yang pinter, ya. Dari konten saya dia pelajari pinter. Habis itu saya yang dipatok gitu loh. Paham nggak? Jadi senjata makan tuan. Dari kepintaran mereka akhirnya buat menyerang saya. Bagi saya nggak apa-apa, saya nggak kehilangan apapun karena kan yang penting berarti anak ini benar-benar memanfaatkan ilmunya untuk mengelabui saya balik. Kadang seperti itu. Ada kan kayak gini nih. Nah ini satu cerita lagi. Ini kan hal yang buruk sebenarnya, tapi saya akan ungkap baik dan buruk karena kalau ini sebuah ilmu pengetahuan tinggal pribadinya masing-masing mau pakai apa enggak. Jadi gini Mbak, ada yang ke Hongkong itu cuman jalan-jalan dan main-main. Dia hanya mau cari uang 7.000 aja lah. Dia proses di PT ya. Setelah diproses di PT dia ex Hongkong. Dia nggak punya duit ya. Terus dia minta uang saku sama PT ya. Begitu minta uang saku sama PT sudah dia berangkat, otomatis kan hutang, ada potongan, ya kan? Habis dia hutang ada potongan, 2 minggu aja diinterminate sama majikan, menunjukkan nggak beres. Otomatis agent kan supaya bisa nutupi utangnya itu kan agent harus nyariin majikan supaya anak ini tetap kerja dan dapat duit. Nah anaknya nggak mau.
anaknya milih pulang, sudah dapat tiket balik, ya kan? Majikan sudah rugi, dianya dapat untung 7.000 Hong Kong dollar 1 bulan gaji. Oh. Nah, itu kan namanya jahat. Itu namanya jahat, tapi bagi saya pinter. Kepinteran yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan. Sing dijahati duduk pemerintah, sing dijahati agen PT, itu yang dijahat majikan. Ada yang kayak gitu, Mbak. Iya. Ya, oke lah. Ya, ini solusinya sudah merasa tenang, pikiran juga paham, sudah paham, Mas. Tak Terus kasih trik banyak Samen. Kalau tanyanya aneh-aneh malah tak kasih trik banyak. Makanya aku enggak. Pertanyaannya teman-teman itu enggak ada yang aneh gitu loh menurut saya. Bisa enggak ada yang aneh. Yang jelas saja. Yang jelas saja. Ini cuman masih pikiran kepingin kesini lagi aja sih. Cuman majikan kan saya sudah memutuskan kalau saya sudah 6 tahun finish, saya nggak balik lagi ke sini dan dia juga udah ada CC baru. Jadinya saya mungkin kalau seandainya saya mau sini juga pengen cari majikan lagi. Nah, tapi waktu saya mau balik ke sini tuh di atas 3 bulan karena masih ada masalah yang harus diselesaikan minimal kurang lebih 3 bulan di rumah. Jadinya saya nggak sempat itu. Lah, yang tak tanyakan itu apa enaknya data saya ditinggalkan di agent atau nggak usah kayak gitu, Mas? Saran saya ya nggak usah. Nanti kalau sampean taruh data di agent, sampean taruh naruh uang juga. Oh gitu ya? Iya, ya ibaratnya kan naruh uang juga, sedangkan sampean maunya 3 bulan. Nanti agent pingin cepat dapat duit dari majikan 1 bulan sampai 2 bulan, data sampean udah dikasih ke majikan, ada yang majikan mau diserondoli sampean untuk interview. Coba. Oh gitu. Ya sampean kan ya susah loh lah, iya kan data sudah sampean masukkan. Oh gitu ya. Jadi gini, kalau sampean resep ya rumusnya ya, kalau sampean cari kenal majikan ya, ini kelemahannya, salah satu teman-teman ini kelemahannya adalah ketika mereka nggak bisa membawa majikan sendiri, otomatis kan apa harus by design agent kan, semua agent yang akan atur. Tapi kalau bawa majikan sendiri, sampean yang bisa ngatur majikannya. Nah, kalau sampean 3 bulan dulu di rumah, kelarin dulu 2 bulan, nggak usah pakai bikin data. Nah, baru sudah 2 bulan di rumah, kan sampean mau 3 bulan, baru disitulah sampean cari majikan setelah 2 bulan dari rumah. Karena proses nanti kan 2 bulan. Iya. Proses 2 bulan, tapi ya sekali lagi itu tadi, sampean tidak bisa menghindari potongan. Karena sampean jatuhnya adalah finish gitu loh. Nah, sampean tidak bisa menghindari potongan, mau nggak mau, karena itu peraturan dari negara kita, bukan Hong Kong. Bukan Hong Kong, itu peraturan negara kita. Orang Indonesia itu orang berangkat ke Hong Kong itu membayar cost contraction, biaya proses itu 21 juta. Itu rata-rata PT. Jadi kalau melebihi itu sudah dianggap overcharging. Tapi kalau ada PT yang 16 juta itu yang keren. Ya makanya kan ada yang 2000-an. 2000-an kalau kali 6 pun, 2000-an kali 6 pun itu jatuhnya 12.000. 12.000 tetap jatuhnya ya 20 jutaan. Itu proses. Jadi sama aja. Jadi sampean karena statusnya adalah finish, dan finish itu sangat berharga. Dan finish itu mahal harganya. Jadi kalau rekote anak-anak ini finish, sebenarnya di situ yang paling seneng adalah PT dan agent karena mematok angkanya tinggi karena finish. Beda break, intermediate, apalagi non, itu harganya paling murah. Gitu loh Mbak. Jadi prosesnya nanti setelah sampai 2 bulan ngelarin urusan nih sampean. Nah, di 2 bulan setelah di rumah itu baru sampean cari-cari majikan, cari-cari agent. Enggak harus ke PT. Yang paling penting adalah cari agent aja dulu. Mana agent yang sampean percaya di Hong Kong untuk nyariin majikan. Nah, itu sampean simpen kontaknya ya. Data sampean sudah persiapkan. Di 2 bulan setelah dari rumah kasih datanya ke dia. Baru dia cari-cari majikan, minimal ya sebulan, proses 2 bulan, 3 bulan lagi baru sampean berangkat.
Oh, iya. Karena kan kalau sampean Itu. menurut saya prosesnya cepat, karena rekodnya Hmm, bagus. Kalau rekod bagus itu, finish. kalau rekod bagus itu cepat Mbak keluar visanya. Oh, yes, Selama ada, alhamdulillah. ya, yang paling lama, yang bikin lama adalah nemukan majikannya. Oh, Kalau gitu proses ya. average rata-rata semua sama 1,5 bulan. Jadi 6 minggu. Hmm, Imigrasi itu prosedurnya 6 minggu. Nah, tapi Minggu. tambahi 1 minggu di KJRI. Jadi dari agent itu setor ke KJRI. KJRI ngasih license, tanda tangan, ada jobnya PT, PT-nya terdata di Indonesia, maka license dari KJRI keluar, balikin ke agent. Setelah balikin ke agent, dapat job KJRI sama PT kelar, baru agent kirim ke imigrasi. Nah, dari imigrasi terhitung 6 minggu. Nggak ada masalah, ya Gitu. visa turun. Makanya Oh, hitungan proses gitu ya, itu Mas. paling cepat 2 minggu. Yang Itu. yang cowopet maneh, dia rekodnya bagus ya kan, kemudian break. Rekodnya bagus, dia break. Nah, sebelum break dia dapat majikan dulu. Jadi dia berproses sebelum sebelum break. Dia prosesnya KJRI. Nah, dia harus medical masuk ke KJRI, KJRI ngasih approve, dibawa sama agent setor ke imigrasi. Anak itu kan belum keluar proses Iya. one month notice-nya kan. Nah, Hmm, data udah masuk ke imigrasi. Nah, sudah masuk imigrasi 2 minggu, anak baru pulang ke Indonesia. Nah, pulang ke Indonesia, sudah nyampe di Indonesia, terus tanda bukti bahwa dia sampai Indonesia itu difoto ke agent kirim ke imigrasi, 1 minggu 2 minggu visa bisa turun kalau rekodnya bagus. Oh, gitu ya. Loh ya, itu nggak semua Oke, oke. agent bercerita seperti ini, Mbak. hanya hanya di Makasih. hanya di channel YouTube-nya Wong Ganteng sak donya ini semua, tidak ada rahasia ataupun yang ditutupi, karena memang tujuan Eh, saya supaya teman-teman itu bisa ngatur siasat eh, pinter gitu loh. oh iya. Selama ini kan Eh, eh, nurut-nurut sama agent ngene nurut, nggak ada seluk beluknya. Yang tahu persoalan ini pun baru saya kompori, baru bikin, tapi dia nggak berani juga bikin nggak konten berani. yang seperti ini gitu loh. Oh iya, iya. Sebenarnya agent Yes, agent agent itu harus terima kasih sama saya harusnya. mungkin belum nonton. Oh enggak, ada yang nonton Mbak, ada yang nonton. Agent ada yang nonton Nggak mau saya. komen. Apa? Nggak berani komen. Nggak tahu, tapi ada. Saya rasa ada yang Ada ya. nonton saya. Lah yang Tetapi kiraku ya, dan namanya YouTube. pasti ada yang nonton, dan dia kan agent-agent yang sudah lama, yang sudah tua. Nah, Nah, nggak ada masalah. Selama ini kan teman-teman itu kalau informasi dari agent kan tertutup, iya. dan agent nggak ingin Iya. membuat teman-teman jadi lebih pinter. Kadang-kadang kita mau tanya apa gitu, takut salah, Nah. takut gimana, kayak Nah. gitu. Iya, karena mereka nggak mau ruwet. Gitu. Mm-mm. Sing mau ruwet Iya, itu iya. cuman Sandro, kurang kerjaan. Mau ruwet, kurang kerjaan, mikiri masalah wong. Nah, itu. Minta solusi sudah cukup, terima kasih. Dikasih solusi Sudah dan paham ya? waktunya. Sudah mengerti ya? Terus sudah paham, Mas. Terus ada sedikit lagi. Oh, boleh. Mas, Banyak ya boleh. Tak jawab terus. Lanjut. maaf ya. Enggak apa-apa. Kan aku udah 6 tahun nih. Ada yang katanya ada yang dapat LC, ada yang tidak, ada yang pokoknya yo aku masih tanda tanya lah. Andai kan iseng-iseng tanya-tanya, Pak nggak kasih LC ya, atau Pak nggak kasih pesangon gitu, enak kalau ngomong enak nggak ya, Mas? Gak ada di Hongkong enak dan tidak. Sampai tetap minta. Iya, Tanyakan gimana aja. caranya? Gini aja. Dadai sing sang muisi kan. 6 tahun itu biasanya dapat long service. Tapi sampean harus tahu aturannya bahwa sekali lagi long service itu hanya diberikan term and condition. Kondisinya yang pertama adalah majikan sudah tidak membutuhkan sampean. Ini yang pertama. Nah, tidak membutuhkan itu bisa jadi karena financial problem, meninggal ya. Terus habis itu ke Loyan Yun ya kan, ke Panti Jompo, meninggal terus pindah negara. Ini kan sesuatu yang sudah tidak butuh sampean. Nah, ini wajib keluar.
Terus yang berikutnya adalah sampean sakit yang tidak memungkinkan untuk bekerja lagi di situ sehingga harus pulang. Nah, itu wajib dapat long service. Terus yang ketiga, usia sampean yang berikutnya adalah usia sampean 65. Sudah bukan usia produktif. Maka di 5 kejadian tadi itu sampean berhak mendapatkan long service. Tapi kalau kasusnya kayak sampean ini nggak dapat, nggak berhak. Tapi tidak ada salah minta gitu loh. Kalau dia bilang sebentar, kalau dia bilang wah kamu nggak dapet, peraturan labor tidak membuat kamu bisa dapet, ya wis kalau aku nggak dapet ya kasih aja pesangon wages, jadi uang lelah, jadi bukan long service, ngomong aja kayak gitu, minta aja gitu loh, jadi nggak apa-apa minta. Terus kalau dia ngerti paham, oh ya oh gitu ya, oh muisi ya ngomci lah, anggap aja kayak gitu, aku nggak ngerti, ya kan. Tapi boleh nggak aku minta pesangon ke kalian? Gitu aja nggak apa-apa. Kalau kamu kasih alhamdulillah, kalau kamu nggak kasih ya sudah, mau panfa. Gitu aja. Nggak apa-apa. No problem. Kalau pesangon itu bahasa Kantonisnya apa atau bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya wages. Wages itu upah. Free money. Uang lelah gitu aja sampean ngomong. Uang lelah. Uang lelah. Uang lelah. Uang lelah bahasa Inggrisnya apa ya? Ya wages sih. Wages itu pesangon sih. Pesangon wages. Ya. Jadi ada di istilahnya buku labor itu ada wages, ada long service gitu loh. Jadi sebenarnya pesangon ini nggak harus di 6 tahun, 2 tahun, 3 tahun, boleh dong. Ada di buku labor itu boleh. Ada, boleh minta. Tapi jumlahnya terserah majikan. Terserah majikan ya. Iya. Jadi iseng berhadiah itu nggak apa-apa. Ngomong-ngomong dapat long service kira-kira kamu kasih nggak, ngomong aja gitu. Saya tanya nanti. Kalau dia bilang aku ngasih tapi nggak angkanya gede, ya udah sampean terima aja karena sampean udah tahu posisi sampean sebenarnya tidak berhak long service gitu. Iya. Jadi seperti itu, nggak ada masalah. Orang Hongkong tetap kita minta harus rai gedek campur sesek tutupi beton. Nah, harus nggak punya malu sama mereka. Mereka itu kayak gitu. Kalau nggak diminta kayak kentongan, kalau nggak dipentung ya nggak muni. Dung, ya harus dipentung. Iya tuh Mas, dia maca loh, kalau nggak tanya dia nggak tanya. Padahal ada majikan yang ngerti, ada yang pura-pura nggak ngerti. Ada yang bodohin kita juga banyak. Iya. Oke, paham banget. Ada lagi? So, insya Allah kayaknya sudah cukup. Ya, extendnya boleh dilakukan sekarang biar nggak mepet mau pulang ke Sleke. Jadi sekarang boleh, planning rencananya ada. Jadi biar imigrasi, biar sampean jauh lebih tenang nanti waktu mau pulangnya. Jadi nggak buru-buru gitu. Nggak kalang kabut. Takutnya ada kendala apa kan malah susah waktunya mepet. Ya, siap. Dan jangan lupa nanti tetap di Indonesia ada wifi biar bisa tetap nonton channel YouTube saya karena kuota kan agak mahal karena saya kontennya nggak di Facebook, tidak di TikTok, tapi di YouTube. Ada subscriber kok Mas. Subscriber, jadi saya selalu dia muncul di HP langsung. Saya kontak terus. Iya. Terima kasih. Saya suka. Udah kayak gitu cukup ya Mas Indro. Mbak Yuli, terima kasih banyak atas waktunya, mudah-mudahan semuanya paling sehat. Amin. Sampean juga amin. Udah gitu aja cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Luar biasa ya teman-teman, ya apapun ya namanya orang Hongkong, udah minta aja, tidak ada salah kita ngomong minta, tidak ada salah bagi saya ya, tetap bertanya walaupun kita sudah tahu bahwa sebenarnya itu nggak bisa jadi hak kita dan kita tidak berhak, nggak apa-apa, kita tetap minta ya, anggap aja pura-pura nggak ngerti atau nggak tahu. Saya rasa so simple dan sederhana sekali karena bagaimanapun di Hongkong ini harus memang ngomong. Semua harus dibicarakan, harus disampaikan. Tapi sekali lagi, ya orang kita selalu ada takut, sungkan, gak enak dan semuanya. Dan itu sebenarnya tidak berlaku di Hongkong. Makanya tetap berjuang, tetap berusaha, jaga sehat, minum vitamin dan keep stay tune my YouTube channel and see you next video.
Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.